Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, apapun yang kita lakukan pastilah ada tujuan dan maksudnya. Begitu juga menikah. Menikah disyariatkan oleh Islam, mesti ada tujuan dan maksudnya. Maka di antara tujuan kita untuk melangsungkan ijab kabul perkawinan, yang pertama adalah untuk mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasul, artinya melaksanakan pernikahan karena ibadah. Meskipun bukan rukun dan syarat, tapi dalam hal ibadah perlu diawali dengan niat. Maka niat seseorang untuk melangsungkan ijab kabul perkawinan adalah niat karena Allah. Karena memang niat karena Allah bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Kemudian tujuan pernikahan yang kedua adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah kita. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Sehingga dalam Al-Qur'an dijelaskan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Maka laki-laki adalah pakaian perempuan, perempuan juga merupakan pakaian laki-laki. Saling menutupi kelemahan, saling menyempurnakan. Punya satu tujuan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka normalnya yang menikah itu adalah laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Dan andaikan ini terjadi, maka ini merupakan sebuah penyakit yang mesti disembuhkan. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pernikahan itu adalah untuk menyempurnakan agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man razaqahullahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala satri dinihi falyattaqillaha fi satril baqi. Barang siapa yang dikaruniakan oleh Allah istri yang solehah, itu artinya Allah ingin menyempurnakan separuh agama seseorang. Maka sisanya lagi, sebahagiannya lagi, separuhnya lagi adalah disempurnakan dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaulah menikah untuk menyempurnakan sebahagian agama, semestinya orang yang sudah menikah makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menikah bisa berjamaah. Dengan menikah semakin khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pernikahan yang keempat adalah untuk membangun generasi Islam yang berkualitas. Bukankah Rasulullah SAW sangat menyukai, mengidamkan jumlah umatnya yang banyak, tapi tidak hanya kuantitas, tapi juga banyak dalam arti kualitas. Rasulullah SAW katakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang akan mewarnai kehidupannya, masa depannya. Menjadi majusikah dia, menjadi nasranikah dia, atau menjadi Yahudi. Karena pepatah mengatakan buah takkan jatuh jauh dari pohonnya. Sifat dan karakter ayah dan bunda menentukan masa depan putra putrinya. Ayah bunda yang soleh solehah diharapkan akan melahirkan generasi yang soleh dan soleha juga. Tapi apabila ayah dan bunda, orang tuanya jauh dari Allah, maka akan lahir pula generasi-generasi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya sebagai orang yang beriman, menjadi tugas dan kewajiban kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satunya adalah dengan cara perkawinan. Itu saja, lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.